sampai mengganggu penonton, sampai mengganggu yang lain, itu menurut saya itu bukan kesurupan kuda lumping. Video ini juga tak kalah hebohkan jagat maya. Seorang remaja mengerang kesakitan usai telinganya digigit oleh pemain jaranan tradisional yang hilang kesadaran pada bulan Februari 2025 lalu. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di lingkungan Cungking, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Insiden itu segera menuai kritik pedas lantaran dianggap telah melakukan tindakan melanggar hukum karena membahayakan seseorang. Dalam rekaman video terbaru, ada pula seorang pemain kuda lumping yang diduga mengalami kesurupan, tapi mengambil makanan dari pedagang tanpa izin. Penjual makanan itu hanya bisa pasrah menyaksikan pemain kuda lumping yang mencuri makanan dagangannya. Aksinya tersebut menimbulkan kecurigaan, tersebab dianggap tidak benar-benar kesurupan alias settingan. Secara tradisi dan ritualnya, sebenarnya kalau untuk kuda lumping, sebenarnya yang fenomena kesurupan itu yang melalui tradisi dan dari caranya ritualnya, karena memang sebelumnya kesurupan itu harusnya ada ritual yang dilakukan oleh pelaku seni, terutama yang di kuda lumping. Itu ada pelakunya, ada puasanya, ada lakunya kalau bahasa Jawanya. Ada puasanya, ada pantangannya, dan ada pula caranya, tradisinya. Itu seperti itu. Jadi tidak semudah yang sekarang ini, dan kesurupannya pun selalu terkontrol. Jadi kalau yang sekarang itu sampai mengganggu penonton, sampai mengganggu yang lain, itu menurut saya itu bukan kesurupan kuda lumping. Selain mengandung unsur hiburan, kesenian tradisional kuda lumping ini seringkali juga mengandung unsur ritual. Karena sebelum pagelaran dimulai, biasanya ada sesi wajib, yaitu pembakaran kemenyan dan beberapa sesaji lainnya. Penggunaan pawang hujan menjadi salah satu penyumbang kesuksesan acara dalam mempertahankan cuaca agar tetap cerah. Mengingat pertunjukan kearifan lokal ini biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Pertunjukan kuda lumping juga begitu identik dengan kekuatan supranatural. Sebab tarian ini menyuguhkan atraksi yang sangat erat dengan kekuatan magis, bahkan terkesan di luar nalar akal sehat. Seperti halnya menampilkan atraksi kekebalan tubuh berupa makan beling tanpa luka. Begitu pula dengan atraksi deraan pecutan yang diberikan kepada penari. Lagi-lagi anehnya, sang penari tak terlihat kesakitan ataupun terluka. Untuk atraksi kuda lumping, ini sebenarnya berawal dari lahirnya kuda lumping pada waktu itu yang pada zaman Belanda itu sebagai melawan penjajah Belanda. Melawan penjajah Belanda dengan figur atau figuratif kuda. Itu sebenarnya adalah alat di mana Belanda itu bisa takut kalau melihat kesurupan kuda lumping, karena kuda lumping yang zaman dahulu itu kalau yang kesurupan satu orang bisa terlihat 40, khususnya Belanda menjadi beribu-ribu pasukan. Sabung ayam kembali ramai diperbincangkan setelah insiden polisi ditembak di Lampung. Ketiga abdi negara tersebut tewas ditembak ketika menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025 lalu.
Video penangkapan pelaku beredar di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat. Tak ayal, banyak yang bertanya mengenai apa itu sabung ayam dan kenapa dilarang di Indonesia. Sabung ayam atau praktek mengadu 2 ekor ayam jantan dalam sebuah arena telah lama dikenal dalam berbagai budaya termasuk di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan ini dianggap sebagai bagian dari tradisi atau bentuk hiburan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun saat ini terjadi pergeseran di mana sabung ayam tidak hanya sebagai hobi, namun berubah menjadi ajang perjudian, baik dengan skala kecil hingga skala besar, dengan nominal taruhan hingga puluhan juta rupiah. Hukum di Indonesia memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan atau partisipasi dalam sabung ayam, baik sebagai penyelenggara maupun peserta. Ancaman hukuman penjara dan denda mengintai bagi mereka yang nekat melanggar aturan ini. Di Indonesia, sabung ayam telah menjadi bagian dari tradisi di beberapa daerah seperti Bali dan Sulawesi. Khusus di Bali, adu ayam atau tajen. Dalam bahasa Bali, kata taji sendiri bermakna sesuatu yang runcing, sehingga bisa diartikan taji sebagai suatu hal yang tajam. Maka ayam-ayam yang ikut dalam sabung ayam harus memiliki taji agar bisa mengalahkan lawannya. Selain itu, tajen tak hanya sekedar permainan adu ayam saja, namun juga dijadikan sebagai sarana untuk upacara keagamaan seperti taburah. Taburah adalah sabung ayam yang dilakukan untuk upacara agama Hindu di Bali, yaitu Buta Yatnya. Sabung ayam ini digunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan darah ayam. Kemudian darah tersebut diberikan kepada buta kala dalam bentuk sesajen agar mereka tidak mengganggu manusia lagi. Beredar di dunia maya, seorang wanita memegang bayi baru lahir dan melempar-lemparkannya ke udara untuk kemudian ditangkap oleh neneknya. Kabarnya, ritual ini merupakan bagian dari tradisi turun mandi yang sampai hari ini masih dilakukan oleh beberapa masyarakat adat di Pulau Sumatera. Sontak, ritual tersebut menuai pro dan kontra. Sebab tindakan melempar bayi tersebut sangatlah membahayakan. Sebab sejatinya, tradisi turun mandi yang berasal dari Minangkabau tidak dilakukan dengan cara dilempar-lempar, melainkan hanya dimandikan di sungai dengan iringan pembacaan doa-doa. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bayi kepada lingkungan alam dan masyarakat, serta berdoa agar kelak bayi tumbuh menjadi anak yang berbakti dan sukses di masa depan. Ini adalah satu bentuk cedera otak traumatis yang terjadi ketika bayi atau anak kecil itu digoncang dengan keras. Terutama jadi cederanya itu terjadi pada bagian kepala dan leher. Karena kan pada bayi itu adalah dua organ yang paling rentan gitu ya, yang berdampak sekali. Yang pertama adalah terjadinya perdarahan otak. Jadi karena digoyang-goyang yang terlalu keras, akhirnya terjadi pembuluh darahnya pecah, kayak orang stroke tapi pada anak-anak. Yang kedua itu perdarahan retina. Jadi kalau menggoyangnya terlalu keras itu retina itu juga bisa pecah gitu loh, pembuluh darahnya bisa. Berbeda dengan tradisi memandikan bayi baru lahir di Madura. Di sini, bayi yang baru berusia 40 hari harus mandi menggunakan asap.
Ritual memandikan bayi yang terbilang ekstrim ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Sejarahnya, adat atau ritual ini dipercaya dapat membuat bayi lebih sehat dan punya wangi yang segar. Lantas, seperti apa bahayanya bagi anak? Kalau kita berbicara tentang pengasapan gitu ya, itu kan yang kalau ikan bisa mengalami trauma saluran nafas ya, jadi ada bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Pada awal April 2025 lalu, sebuah tragedi yang tak dilupakan terjadi di desa Suruhadlor, Tulung Agung, Jawa Timur terjadi. Pasalnya, sebuah balon udara plastik yang digantungi puluhan petasan berukuran jumbo tiba-tiba saja jatuh dan meledak. Meski tidak menyebabkan korban jiwa dan terluka, ledakan petasan berukuran jumbo itu menyebabkan rumah warga rusak berat. Genting rumah porak-poranda dan mobil warga turut kena sasaran. Tak ayal, kejadian ini membuat geram karena telah membahayakan dan merugikan orang lain. Suara ledakan ini seolah menjadi wajar terdengar. Tradisi menyalakan petasan juga kerap terjadi selama bulan Ramadan. Meski dampak yang dihasilkannya sering merugikan orang lain, nyatanya kearifan lokal bermain petasan tak pernah hilang. 31 Maret 2025, ledakan petasan menewaskan pria asal kecamatan Palenggaan setelah terkena petasan di bagian kepala. Insiden ini terjadi di desa Pangorayan, kecamatan Propo, Pamekasan. Pesta petasan di malam lebaran itu terjadi akibat tiang penyangga petasan roboh saat api mulai dinyalakan. Petasan yang diharapkan meluncur ke atas justru mengarah ke kerumunan warga yang menonton. Meski telah dilarang, faktanya penggunaan petasan jika dilakukan sesuai tradisi tidak akan merugikan banyak orang. Sebab dalam perjalanannya, tradisi petasan dibawa ke Indonesia oleh bangsa Tionghoa saat mereka datang ke sini untuk berdagang. Sejak saat itu, petasan alam yang terbuat dari bambu menjadi bagian dari budaya perayaan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Tionghoa. Bagi mereka, saat petasan dimainkan, suara ledakan dari bambu yang dibakar dipercaya dapat mengusir makhluk jahat dan melindungi diri dari bahaya. Di beberapa daerah, petasan telah menjadi bagian dari tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya saja di Betawi, tradisi penggunaan petasan pada pernikahan dianggap sebagai imitasi dari tradisi Tionghoa yang bermukim di sekitar mereka. Dan kini, petasan dianggap sebuah bagian tradisi sebelum acara sakral dimulai. Beberapa pekan terakhir, mata dunia mengarah ke wilayah negara Israel seturut bencana dahsyat meluluhlantakan negeri Zionis itu. Dimulai dengan kebakaran hutan hebat yang kemudian disusul badai pasir. Kini, entitas Zionis di sana dihadapkan dengan terjangan banjir bandang yang menyebabkan longsor dan gangguan infrastruktur. Tak pernah terbayangkan, kota megapolitan dengan berbagai teknologi canggihnya bertekuk lutut kepada misteri alam yang tak terperkirakan.
Pada Rabu 30 April 2025 lalu, Israel dilanda kebakaran hutan hebat dan badai pasir mengerikan. Bencana alam ini digadang-gadang sebagai tanda kiamat dari perubahan iklim. Api yang berkobar tanpa henti sejak pukul 10 pagi waktu setempat itu menyebabkan api menyebar dengan begitu cepat di dekat kota Yerusalem. Akibatnya, ribuan hektar lahan hutan lulu lantak dilalap si jago merah. Ayal, langit Yerusalem berubah kelabu oleh asap tebal. Satu yang menjadi sorotan dalam peristiwa tersebut adalah fenomena batang pohon yang mengeluarkan api tanpa henti. Bencana ini pun membuat pemerintah Israel segera menyatakan status darurat nasional, sehingga menyebutnya sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Israel. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak terkait. Ada yang bilang karena masalah iklim. Ada pula yang mengatakan bahwa kebakaran ini sengaja dilakukan oleh beberapa orang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan sekitar 18 orang telah ditangkap karena dicurigai telah menyebabkan kebakaran di Yerusalem. Satu orang bahkan disebut tertangkap basah saat melakukan pembakaran. Tetapi tentunya azab dari Allah itu dimunculkan bukan tanpa sebab. Artinya setiap azab yang Allah berikan kepada manusia itu berdasarkan sebab. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Jadi azab yang terjadi itu biasanya terjadi kepada suatu kelompok masyarakat yang memang sudah terlalu jahat. Misalnya contoh apa yang terjadi di Israel, sebagaimana kita sama-sama ketahui, itu kan terjadi satu tindakan genosida yang luar biasa terhadap masyarakat yang ada di Gaza, Palestina. Dan itu sebetulnya juga bertentangan dengan apa yang ada termasuk dalam Taurat sendiri, kitab yang diyakini oleh bangsa Yahudi. Karena di dalam tradisi Yahudi juga ada 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah jangan membunuh. Masih di hari yang sama, pada Rabu 30 April 2025, badai pasir menerjang wilayah Gurun Negev dan kota Beersheba. Hembusan angin yang sangat kuat membuat jarak pandang nyaris nol, sehingga membuat kawasan tersebut dipenuhi kabut tebal dan menjadikan langit berwarna jingga gelap. Tak ayal, badai pasir membuat jarak pandang terbatas. Orang-orang yang sudah berada di jalan memilih untuk meninggalkan mobil mereka dan mencari perlindungan. Pangkalan militer di dekat Gurun Negev pun turut dihantam badai pasir. Bencana ini membuat tentara Israel berjuang keras untuk melindungi fasilitas tempur di pangkalan mereka. Dalam video yang beredar, terlihat seorang tentara berusaha menutup pintu di tengah badai. Namun, angin yang kencang justru membuatnya kewalahan hingga akhirnya terjatuh. Sebelumnya, sebagian wilayah Israel Selatan dilanda banjir akibat hujan lebat disertai angin kencang pada Minggu 4 April 2025. Kejadian itu membuat polisi menutup beberapa rute utama lalu lintas dan pintu masuk utama ke kota selatan Eilat. Bencana yang lebih parah lagi juga terjadi di kota selatan Dimona, di mana badai petir disertai hujan es melanda kota tersebut. Bencana alam yang datang bertubi-tubi ini merusak infrastruktur dan melumpuhkan lalu lintas kota. Puluhan kendaraan mandek di jalanan yang seketika itu berubah menjadi sungai deras berlumpur. Puing
puing-puing terseret, kendaraan tergulung banjir, hingga banyak warga yang terjebak di area tersebut. Dalam situasi darurat ini, Israel segera mengumumkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan internasional. Namun, secara terang-terangan, sejumlah negara menolak memberikan bantuan terhadap bencana Israel, seperti Turki, Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman. Hubungan diplomatik antar negara yang tidak berjalan dengan baik, serta isu-isu politik terhadap konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan mempengaruhi keputusan negara untuk memberikan bantuan. Situasi bak neraka di dunia melanda Israel ini bertepatan jelang perayaan Hari Kemerdekaan Israel ke-77 pada 14 Mei 2025. Lantas, apakah ini bagian dari azab Tuhan yang turun ke negeri Israel? Kalau penolakan dari negara-negara lain untuk membantu, itu sebetulnya memang itu lagi-lagi juga ada sebabnya ya. Karena memang kita tahu selama ini apa yang dipertontonkan oleh pemerintahan Israel, bisa menyebutnya pemerintahan Israel ya. Karena tidak semua masyarakat Israel termasuk umat beragama Yahudi juga demikian. Maka yang demo juga termasuk orang Israel sendiri yang bernurani demo ya. Termasuk orang Yahudi sendiri itu demo begitu. Ini kan bentuk kepongahan, kesombongan pemerintahan Israel. Seakan-akan mereka itu menjadi raja dunia. Mau enak mengaturnya sendiri, tidak pernah mendengarkan. Bencana yang menerjang wilayah Israel, warga di Palestina pun tak pernah hentinya mendapat perlakuan kejam dari kaum Zionis Israel. Perbuatan keji genosida Israel terhadap warga Gaza Palestina masih berlangsung sampai hari ini. Ayal, serangan Israel selama 100 tahun lebih ini menjadi sebuah peristiwa paling tragis yang merenggut jutaan nyawa anak-anak tak berdosa. Seperti pada Minggu 30 Maret 2025 lalu, perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah di Gaza diwarnai kesedihan yang mendalam. Secara brutal, pasukan Israel terus menyerang Gaza hingga menewaskan puluhan orang. Suasana mencekam tergambar dalam video yang memperlihatkan jasad warga Gaza Palestina berterbangan saat dibombardir Israel. Setidaknya 35 orang tewas di kota-kota selatan Rafah dan Khan Yunis. Kejadian memilukan dan sadis ini terjadi di saat seluruh umat muslim dunia masih merayakan Idul Fitri. Sontak, dunia pun mengutuk Israel atas serangan keji tersebut. Replika mobil yang ditumpangi Hin Rajab resmi dipamerkan di Bradford, Inggris sebagai seruan keadilan dan kemanusiaan. Peristiwa tragis dan kelam ini mengingatkan kembali saat ratusan peluru menerjang Hin Rajab dan keluarganya melarikan diri dari Gaza pada Januari tahun lalu. Perempuan 6 tahun asal Palestina itu dibunuh militer Israel di persimpangan jalan di Gaza. Halo. Hin Rajab sempat viral dengan rekaman suaranya yang meminta tolong kepada layanan telepon darurat saat dikepung oleh tank Israel.
Namun sayangnya, bocah cantik itu tewas ditembak sebanyak 335 kali oleh pasukan Israel dalam jarak 13 hingga 23 meter. Kejaman Zionis Israel terhadap rakyat Palestina telah membuat beberapa negara lain turut mengecam aksi mereka. Bahkan di beberapa negara telah menerapkan pembatasan dan penolakan kedatangan bagi warga Israel. I'm very proud of that. You're proud of what? You're a Jew hater. 2,000 years of persecution. Seperti kejadian yang terekam dalam video ini. Di dalamnya, nampak seorang pemilik restoran di Naples, Italia, mengusir turis asal Israel. Terror supporter. Anti-Semite. Sang pemilik restoran terlibat perdebatan dengan salah seorang wanita dari rombongan turis Israel. Pemilik restoran menyebut Israel sebagai pembunuh 50.000 warga Gaza, sehingga dia tak ingin menerima uang pembelian dari mereka. Sementara itu, si turis Israel lantas menuduh pemilik restoran sebagai pendukung teroris. Welcome to human, animal, even dog and cat only. Anything else? Anything else you want to say? Welcome human, dog and cat only. Kejadian serupa pun pernah terjadi di Vietnam pada 8 April tahun 2024 lalu. Terlihat pemilik toko meluapkan amarahnya karena merasa benci dengan kejahatan yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Dalam luapannya, pria tersebut melontarkan kalimat yang cukup pedas. Tak ayal, aksi yang menuai dukungan di media sosial. Dalam pertempuran antara Mujahidin Palestina dengan tentara Zionis Israel, terselip peristiwa yang sulit diterima nalar logika. Salah satunya adalah temuan jasad-jasad warga dan pejuang Palestina yang gugur sebagai syuhada mengeluarkan aroma wangi. Namun, ini berbanding terbalik dengan yang disaksikan petugas jenazah para tentara Israel yang mengungkapkan bahwa jasad-jasad tentara Zionis memunculkan bau yang sangat busuk. Bahkan, kuburannya mengeluarkan asap. Rentetan peristiwa tersebut menjadi salah satu bukti kebenaran sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada roh dan jasad para syuhada di Gaza, Palestina. Sementara itu pula, tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada jasad orang-orang yang zolim dan berbuat kerusakan di muka bumi hingga diberikan akhir sebuah kehinaan. Para syuhada ini kemudian kenapa jasadnya menjadi jauh lebih wangi? Karena memang jiwanya itu tersucikan. Mereka ketika berjuang di jalan Allah, mereka itu kan posisinya bukan ingin menyerang sebetulnya. Mereka itu ingin bertahan, membela hak-hak mereka, hak dasar mereka sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai orang juga yang punya kebebasan untuk memilih hidup merdeka begitu. Maka jasad-jasad para mujahid, jasad-jasad orang mereka yang mati syahid itu jauh lebih wangi. Kenapa? Karena memang jiwanya pun jiwa yang sangat baik.